memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga hari ini kita senantiasa diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Oke, pada pagi hari ini perkenankan saya akan mendiseminasikan yaitu materi di pelatihan program guru penggerak yaitu di modul 1.4 tentang disiplin positif. Ya, materi ini saya rasa materi yang sangat krusial ya, yang sangat penting di setiap sekolah. Bagaimana kita harus bisa merubah paradigma pemikiran Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa dengan hukuman, dengan pembuat rasa bersalah yang akhirnya semakin membuat mental siswa down ya. Mari kita belajar bersama apa itu disiplin positif. Oke, submateri yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, segitiga restitusi. Ya. Ketika nanti setelah penjelasan, silakan untuk Bapak Ibu guru berperan aktif ya, mungkin tanya atau kita bisa sharing bersama yang selama ini yang kita temui di sekolah kita. Diawali tentang apa itu pengertian disiplin positif dan kebijakan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi filosofi pemikiran pendidikan menurut KHD ya tentang disiplin. Ketika seseorang belum mampu memerintah dirinya sendiri ya, wajiblah seseorang yang ada di atasnya. Mungkin kalau di kelas itu hubungan antara siswa dan guru ya. Jadi gurulah yang wajib memerintah, yang menuntun seorang anak agar terbentuk pribadi yang disiplin. Contoh lagi hubungan antara guru dan kepala sekolah. Bila guru belum bisa memerintah dirinya sendiri untuk disiplin, belum sadar, maka di atasnya penguasa lain yang dimaksud yaitu pimpinan yang ada di atasnya. Nah, inilah yang dimaksud disiplin ya menurut KHD. Tentang pendidikan kurikulum merdeka, itu bukan merdeka segala-galanya. Tetap ada sesuatu yang membatasi kemerdekaan itu ya. Jadi tapi diciptakan suasana yang merdeka yang tanpa tekanan, bagaimana seorang siswa dan guru belajar dengan senang. Itu konsep KHD. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar yaitu dalam bahasa Jawa, mardika iku jarwanya, ora mung lepasing pangreh
nanging uga kuat kuwasa amandiri priyamba. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jenengan sudah sampai tahap mana ini? Disiplin merdeka terlepas dari perintah atau sudah sadar memerintah diri sendiri ya. Lalu menurut Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jika dikaitkan dengan belajar di sekolah, jadi siswa itu harus paham, harus sadar, harus tahu tujuan dia belajar apa ya, untuk kebermanfaatan dirinya ada tidak. Kalau seorang siswa sudah paham, sudah sadar, akhirnya mereka sendiri akan termotivasi secara intrinsik dari dalam. Nah, motivasi intrinsik itu yang lebih kuat mendorong seseorang sampai mencapai keberhasilannya. Jadi jenengan sering tidak ketika mengajar di kelas di awal kegiatan awal menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini anak-anak setelah belajar ini anak-anak akan seperti itu tidak, Bapak Ibu guru? Selalu diucapkan tidak di awal? Kadang diucapkan, kadang tidak, Bu. Iya, itu penting ya. Jadi seorang siswa akan tahu saya belajar pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata besok gunanya apa ya? Saya belajar ngaji dengan Bu Ima, ini gunanya apa? Disampaikan Bapak Ibu guru ya, agar anak-anak tahu, oh iya ternyata bermanfaat ya. Kalau ilmu yang bermanfaat ada maknanya, pasti kan anak juga akan termotivasi untuk belajar sungguh-sungguh ya. Lain coba sekarang hari ini kita belajar tentang bilangan bulan ya, pelajaran yang sangil ya. Wah ini manfaatnya sok, gak ada manfaatnya sama sekali. Jenengan lupa menjelaskan tujuan pembelajaran di awal. Dan ya, sudah pelajarannya sulit, motivasi intrinsik tidak terbentuk, adanya motivasi ekstrinsik dari bu guru. Ayo anak-anak belajar, kalau tidak nilai kalian jelek loh nanti di pelajaran bilangan bulan. Seperti itu saja tidak akan bisa maksimal hasilnya ya. Jadi yang utama itu motivasi intrinsik yang di dalam, itu yang harus jenengan tanamkan dulu ke siswa sebelum jenengan mengajarkan materi. Gitu ya? Oke, lanjut. Sekarang nilai-nilai kebasikan universal apa yang akan kita capai ya di dalam disiplin positif. Nah, ini ada di 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu elemen mandiri. Sudah hafal ini Bapak Ibu guru ya? Ini harus hafal, ini anak-anak juga, jenengan juga. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang terakhir, kreatif. Nah, ini yang harus kita capai, kita bentuk ya. Kalau dulu itu terkenal dengan
kalau semuanya terpenuhi menurut saya susah Bu. Ya. Nah, kita harus punya intinya kalau menurut saya segitiga apa yang akan menjadi nilai-nilai kebijakan tujuannya apa, tapi nanti di bawahnya akan ada akarnya yang nilai kebijakan universal yang lain. Oke. Jadi ya terima kasih Pak Jian. Jadi dalam sebuah pembelajaran tidak semuanya terpenuhi ya. Jenengan bisa merancang, bisa pembelajaran hari ini kita memunculkan elemen mandiri terus dengan bergotong royong. Tidak apa-apa ya. Pembelajaran berikutnya beriman bertakwa dengan bernalar kritis. Nah, setidaknya dalam setiap pembelajaran jangan pastikan keenam elemen itu ada. Seperti itu. Nah, sekarang yang sesuai dengan standar pendidikan nasional, penerapan disiplin positif ini ada di dalam standar pendidikan nasional. Tujuan mulianya ya, dari penerapan disiplin positif yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin. Nah, ini katanya, kata kuncinya disiplin. Santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini perlu disadari oleh semua pendidik, ya. Harus tahu tujuannya standar pendidikan nasional itu membentuk apa siswanya. Sampai kata-kata pembelajar sepanjang hayat, ya. Belajar sepanjang hayat. Jadi anak-anak mulai sekarang ditekankan kalian belajar itu tidak sampai di SD, ya, SMP, SMA, kuliah, setelah kuliah bekerja pun juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Contohnya Bu Guru ini sudah mengajar masih kuliah, seperti Bu Dinda. Jadi anak-anak termotivasi ya, dia tahu belajar sepanjang hayat itu maknanya seperti apa. Sampai nomor 2 ada yang ditanyakan Bapak Ibu Guru? Oke. Oke. Mas lanjut makan nih. Sudah Mbak 5. Masuk langsung. Oh, gitu.